A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran MPLB 1. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dwi Rahma, Esa Sulistia, dan Friska Rahmawati. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini mengenai jenis-jenis dokumen. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengenai dokumen berdasarkan kepentingannya. Dokumen berdasarkan kepentingannya meliputi: yang pertama, dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah dokumen yang menyatukan kepentingan pribadi atau perorangan. Contoh dari dokumen pribadi: akta kelahiran, ijazah, dan kartu tanda penduduk. Yang kedua, dokumen niaga. Dokumen niaga ialah dokumen yang berkaitan dengan perniagaan. Dokumen niaga berupa surat berharga yang digunakan sebagai alat pembayaran. Contoh dari dokumen niaga ialah kwitansi, obligasi, dan nota. Yang ketiga, dokumen sejarah. Dokumen sejarah ialah dokumen yang berkaitan dengan sejarah, dapat berupa catatan penting, dan digunakan sebagai alat pembuktian peristiwa pada masa lalu. Contoh dari dokumen sejarah ialah fosil, naskah proklamasi, dan tugu. Keempat, dokumen pemerintah. Dokumen pemerintah yang berisi informasi ketatanegaraan dari suatu pemerintah. Contoh dari dokumen pemerintah ialah undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan pemerintah. Kedua, mengenai dokumen berdasarkan bentuk fisiknya. Dokumen berdasarkan bentuk fisiknya dibagi menjadi 3. Yang pertama, dokumen literer. Dokumen yang ada karena ditulis, dicetak, digambar, atau direkam, dan dikumpulkan di dalam perpustakaan. Contoh dokumen literer: majalah, buku, dan film. Yang kedua, dokumen korporil. Dokumen korporil adalah dokumen yang berupa benda sejarah, biasanya dikumpulkan di museum. Contoh dari dokumen korporil: patung, fosil, dan prasasti. Yang ketiga, dokumen privat. Dokumen privat adalah dokumen yang berupa surat atau arsip, disimpan dengan menggunakan sistem arsip. Contoh dari dokumen privasi adalah surat dinas dan surat berharga. Bahasan yang ketiga terkait dokumen berdasarkan dokumentasinya. Dokumen berdasarkan dokumentasinya meliputi: yang pertama, dokumen primer. Dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami suatu kejadian atau peristiwa. Contoh dari dokumen primer ialah hak paten, laporan, dan diserta. Yang kedua, dokumen sekunder. Dokumen yang ditulis berdasarkan suatu kejadian atau peristiwa yang dialami oleh orang lain. Contoh dari dokumen sekunder ialah biografik dan disertai. Ketiga, dokumen tersier. Dokumen yang menyajikan informasi mengenai literatur sekunder. Contoh dari dokumen tersier ialah teks panduan dan buku. Bahasan keempat mengenai dokumen berdasarkan sifatnya. Yang pertama, dokumen tekstual. Dokumen tekstual ialah dokumen yang berisi informasi dalam bentuk tulisan. Contoh dari dokumen tekstual: surat kabar dan majalah. Yang kedua, dokumen non-tekstual. Dokumen non-tekstual adalah dokumen yang menyajikan informasi dalam bentuk teks dan gambar. Contoh dari dokumen non-tekstual: peta, grafik, dan rekam. Dokumen berdasarkan pengelolaannya. Yang pertama, dokumen konvensional. Dokumen konvensional adalah arsip yang informasinya tercatat di media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. Contoh dari dokumen konvensional: akta notasi dan sertifikat tanah. Yang kedua, dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah surat dengan format digital, ditulis dengan menggunakan komputer, dan dikirim
dalam kegiatan atau proses penyelesaian pekerjaan kantor. Dokumen dinamis ada 3, yaitu dinamis aktif, dinamis semi-aktif, dan dinamis inaktif. Dokumen dinamis aktif adalah dokumen yang dimana akan masih dipakai dan digunakan terus-menerus dalam sebuah proses penyelesaian pekerjaan. Contoh dokumen dinamis aktif adalah jurnal. Yang kedua, dokumen dinamis semi-aktif, dokumen yang dimana penggunaannya dianggap sudah tidak digunakan dalam sebuah pekerjaan. Contoh dokumen semi-aktif adalah slip gaji yang sudah terlewat. Yang terakhir, dokumen dinamis inaktif, dokumen yang dimana pemanfaatannya tidak lagi digunakan sebuah pekerjaan. Contoh dokumen inaktif adalah kwitansi. Yang kedua, dokumen statis. Dokumen statis merupakan dokumen yang pemakaiannya